Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, bantu Ibu untuk mendata apakah ada yang tidak hadir di kelas Ibu atau izin di kelas Ibu hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita ingat-ingat dulu pembelajaran kita yang minggu-minggu kemarin, yaitu tentang Sumpah Pemuda dan Gerakan Wanita, yang di dalamnya yaitu tentang organisasi wanita pada saat itu. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan membahas tentang penguatan kejatidirian keindonesiaan, yaitu materinya yang terkandung yang pertama yaitu politik untuk kesejahteraan dan kejayaan, yang kedua yaitu pemuda yang berpolitik, yang ketiga yaitu nasionalisme dan revolusioner, yang keempat Volkarat, dan yang terakhir yaitu tamatnya kemaharajaan Belanda. Materi pertama kita, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, pada mula-mula berkembangnya organisasi di kalangan pemuda yang diikuti dengan berkembangnya organisasi wanita di Indonesia, tepatnya pada tahun 1912 di Jakarta. Berdirinya organisasi perempuan pertama ini yaitu dinamakan Putri Mardika. Sebelum organisasi ini terbentuk, yaitu dinamakan organisasi gerakan atau gerakan wanita yang bersifat sosial, yang bertujuan untuk memperoleh persamaan hak dengan kaum pria dan diperoleh dengan adil. Yang kedua yaitu meningkatkan atau menyempurnakan kemampuan serta kecerdasan kaum wanita, terutama dalam peran sebagai ibu dan memegang kembali rumah tangga. Organisasi wanita mulanya muncul karena adanya upaya ingin berubah dan keluar dari kekangan pemerintahan Belanda atas hak wanita. Maka terjadinya emansipasi wanita di masa kolonial. Banyak usaha-usaha yang dilakukan pada saat itu oleh organisasi wanita, yaitu salah satunya mendirikan sekolah-sekolah, diantaranya sekolah Kartini. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit dari sekian banyak organisasi wanita. Ibu akan menjelaskan beberapa agar anak-anak sekalian tahu apa sih organisasi-organisasi. Nah, yang pertama yaitu Keutamaan Istri, didirikan pada tahun 1904 yang dirintis oleh Raden Dewi Sartika, bertujuan untuk mengajari anak gadis supaya mampu membaca, menulis, menghitung, dan memiliki keterampilan kerumah tanggaan. Selanjutnya yaitu Putri Mardika. Organisasi wanita ini merupakan cabang dari organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1912, bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pendidikan serta dorongan pada wanita Bumi Putra agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Jadi pada saat itu kaum wanita itu tidak berani sama sekali mengemukakan apa yang diinginkan, tapi dengan adanya organisasi Putri Mardika ini, wanita-wanita pada saat itu didorong untuk berani di muka umum tampil apa saja pendapat yang ingin mereka ajukan. Yang ketiga yaitu Kartini Forms. Nah, Kartini ini didirikan pada tahun dan dibentuk pada tahun 1912. Selanjutnya KAS atau Kerajinan Amai Setia. Nah, ini didirikan oleh Rohani Kudus. Nah, yang terakhir yaitu organisasi Aisyah yang didirikan pada tanggal 22 April 1917 yang dipelopori oleh Siti Waladiah. Nah,
Di sini organisasi ini dibentuk karena ingin memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum wanita dan memelihara anak yatim serta menanamkan rasa kebangsaan lewat organisasi ini agar wanita dapat mengambil peran aktif dalam upaya pergerakan nasional. Materi kedua kita yaitu tentang pemuda yang berpolitik. Nah, pada tahun 1931 terbentuklah organisasi pemuda berdasarkan fungsi Sumpah Pemuda yang bernama Indonesia Muda. Tujuan organisasi ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk memperjuangkan Indonesia bersatu dan Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya materi kita tentang nasionalisme yang revolusioner. Nah, di sini bangkitnya nasionalisme di Indonesia muncul setelah terjadinya pelanggaran pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat dan mempendapat di depan umum sekitar pada tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan ini yaitu pergerakan yang dikatakan radikal atau menentang pemerintahan kolonial Belanda tersebut. Dan nasionalisme Indonesia modern sudah mulai tampak sejak seseorang pemuda pelajar yang bernama Soekarno mendirikan sebuah partai kolonial yang memberi nama Partai Nasionalisme atau PNI pada 4 Juli 1927. Karena adanya gerakan-gerakan yang radikal membuat PNI dan Soekarno mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan kolonial Belanda serta akhirnya Soekarno diadili dan dihukum penjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan saat itu juga diadili, Soekarno memberikan sebuah pidato singkat yang berjudul Indonesia Menggugat yang mampu membakar semangat para pemuda dan pembelajar Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya materi keempat kita yaitu tentang Polkarat atau Wahana Perjuangan. Di sini Polkarat diambil dari bahasa Belanda yaitu Dewan Rakyat. Pada Januari 1930 di Jakarta dibentuk fraksi nasional yang diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada saat itu juga para pemimpin PNI ditangkap pemerintahan kolonial Belanda. Fraksi nasional mengancam tindakan keras itu. Melalui parlemen, fraksi nasional mampu untuk mengecek dan menilai kembali kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda tentang penangkapan para pemimpin PNI tersebut. Akan tetapi, pemerintahan yang diajukan oleh Polkarat ditolak oleh pemerintahan kolonial Belanda karena para pemimpin PNI dianggap telah melakukan tindakan pidana, bukan melakukan pelanggaran politik. Dan karena itu juga, penolakan yang dibalas oleh fraksi nasional saat pemerintahan kolonial Belanda meminta dana untuk memperkuat pertahanannya. Fraksi nasional beranggapan bahwa biaya yang terlalu besar untuk pertahanan hanya akan menambahkan kesengsaraan saja. Dan disinilah juga melakukan gabungan-gabungan sebagai upaya untuk mempersatukan di antaranya yaitu melalui Perindra, Partai Indonesia Raya. Usaha penyatuan antar perhimpunan pergerakan nasional terwujud dengan berdirinya Partai Indonesia Raya Perindra. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh semangat persatuan kebangsaan. Yang kedua, terus berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme.
Yang ketiga, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dengan bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Selanjutnya, yang kedua, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, gagasan untuk membina kerjasama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi muncul lagi pada tanggal 21 Mei 1939, yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI ini. Nah, alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut, yang pertama yaitu kegagalan petisi Sutarjo. Yang kedua, sikap pemerintahan kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, makin gawat di suatu internasional sebagai akibat perkembangan fasisme. Nah, tibalah di akhir materi kita, yaitu membahas tentang tamatnya kemaharajaan Belanda. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia, semua kegiatan Indonesia dikontrol dan diawasi ketat oleh pemerintahan Belanda. Masuknya orang-orang Indonesia dalam Volkarat tidak dengan sendirinya berarti bangsa Indonesia diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya. Namun, Volkarat sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonial. Karena berakhirnya materi kita hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini. Karena juga kita terbatas oleh waktu, maka Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat kita petik pembelajaran bahwa pada masa itu bukan hanya organisasi-organisasi pemuda saja yang ikut andil, tetapi organisasi-organisasi wanita pada saat itu juga ikut andil, karena kaum wanita pada saat itu ingin meningkatkan kesejahteraan wanita dengan melalui Kongres Perempuan Indonesia 1. Pada saat itu jugalah bangkitnya nasionalisme Indonesia, wujud dari perjuangan masyarakat Indonesia untuk mengusir para penjajah dari tanah air kita Indonesia ini. Nah, karena ini materi terakhir kita di bab ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Apabila ada salah dari Ibu, mohon dimaafkan. Ibu akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.